Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita lanjut lagi nih. Kita fokus ke bagian kedua dari materi yang Anda bagikan di buku Think Again. Fokusnya adalah, gimana sih caranya kita bisa bantu orang lain membuka pikiran mereka? Wah iya, Ini bukan soal menang debat ya, tapi lebih ke seni komunikasi. Interaksi yang lebih efektif gitu. Jadi misi kita kali ini, kita mau gali strategi jitu lah untuk mendorong orang lain berpikir ulang. Tapi tanpa harus kejebak adu argumen yang, ya gitu deh, melelahkan. Mari kita kupas bareng-bareng. oke. Ini tantangan yang relevan banget ya di zaman sekarang ini. Seringkali kan perbedaan pendapat itu malah jadi panas, bukan malah bikin tercerahkan. Nah, materi ini bagusnya menawarkan cara pendekatan yang lebih konstruktif. Konstruktif ya. Iya, Jadi bukan kayak medan perang gitu, tapi justru ini kesempatan buat saling belajar, saling memahami. Menarik. Salah satu gagasan awal yang cukup bikin mikir dari materi ini itu soal konflik. Biasanya kan kita hindari ya konflik itu. betul, betul. Tapi di sini dibedain nih antara konflik personal yang jelas merusak dengan apa yang disebut konflik tugas atau task konflik. Contohnya juga keren banget dari Brad Bird di Pixar. Waktu dia garap film The Incredibles itu, dia sengaja loh cari orang-orang yang ya dikenal suka nggak setuju sama dia. Oh, sengaja dicari ya? Iya. Kenapa? Karena dia percaya justru benturan ide-ide yang beda itu yang memicu kreativitas paling bagus. Iya, iya. Dan yang menarik, sekaligus menantang mungkin ya dari konsep task konflik ini, itu justru gimana para pemimpin sering menghindarinya. Entah karena takut ditolak, atau mungkin merasa paling tahu, agak terlalu pede gitu. Ah iya, bisa jadi. Materi ini sampai nyebut ada efek HIPPO, highest paid person's opinion. Jadi ya pendapat orang yang gajinya paling tinggi atau jabatannya paling tinggi itu yang menang. Oh, jadi pendapat yang lain nggak didengar ya? Kurang lebih gitu. Padahal kan nemuin keseimbangan antara harmoni sama konflik ide yang sehat itu wah krusial banget buat inovasi. Oke. Jadi konflik ide bisa bagus kalau dikelola dengan benar. Tapi, eh, gimana caranya kita nyampein argumen atau perbedaan pendapat itu sendiri biar efektif? Nah, Materi ini nekanin pentingnya mulai dari, titik temu, common ground gitu. Dicontohin ahli debat Haris Natarajan, dia tuh alih-alih langsung nyerang argumen lawan, dia malah mulai dengan nunjukin dulu, oke, saya setuju sama Anda di bagian ini. Gitu. cari kesamaan dulu ya. Jangan sampai argumen kita yang paling kuat jadi tenggelam, gara-gara kita nambahin banyak poin lain yang sebenarnya ya kurang kuat lah. Oh, jadi fokus ke yang paling penting aja. Iya, fokus aja ke satu atau dua alasan yang paling meyakinkan. Oke. Dan cara berargumen kayak gini, ini nyambung banget ya ke ide yang lebih besar soal persuasive listening. Mendengarkan secara persuasif. Ini bukan sekedar dengerin pasif loh ya. Bukan cuma manggut-manggut aja gitu ya. Iya, bukan. Penulis buku ini nyaranin kita justru lebih banyak bertanya daripada bikin pernyataan. Tujuannya itu bukan buat ngalahin lawan bicara atau nunjukin dia salah, bukan. Tapi justru, mantu mereka mengkristalkan pandangan mereka sendiri. Maksudnya? Jadi dengan kita bertanya, kita tuh mancing mereka buat mikir lebih dalam. Dan mungkin nemuin alasan mereka sendiri untuk berubah pikiran. Ini kan jauh lebih ngena daripada kita yang ngedikte. Kamu harusnya gini. Ah, iya. Bikin mereka nemuin sendiri jawabannya gitu ya. Persis. Nah, ada teknik spesifik nih yang dibahas lumayan dalam di sini. Namanya motivational interviewing atau wawancara motivasi. Contohnya kuat banget. Dari kisah Dr. Arnaud Garnier, waktu dia ketemu seorang ibu namanya Marie Helen yang ragu banget soal vaksinasi buat anaknya. Oh, soal vaksin ya. Itu isu sensitif seringkali. Iya kan? Nah, Dr. Garnier ini bukannya langsung ceramah atau nyodorin data seabrek gitu ya. Dia pakai pendekatan beda. Dia banyak tanya. Pakai pertanyaan terbuka kayak, apa sih kekhawatiran terbesar ibu soal vaksin ini? Terus dia juga melakukan mendengarkan reflektif. Mendengarkan reflektif itu gimana? Dia mastiin dia paham betul perspektif si ibu dengan cara ngulangin lagi apa yang dia tangkap dari omongan si ibu. Oh, jadi ibu khawatir karena? Gitu. Terus dia juga ngasih afirmasi. Ngasih pengakuan lah atas niat baik si ibu dan kemampuannya buat ambil keputusan terbaik buat anaknya. Jadi posisinya kayak pemandu ya, bukan menggurui. Betul. Bukan kayak pemimpin atau pengikut.
Nah, pendekatan ini bisa banget loh Anda coba kalau lagi menghadapi situasi mirip-mirip gitu. Iya, pendekatan wawancara motivasi ini kontras banget sama apa yang disebut bias biner atau binary bias. Ini tuh kecenderungan kita buat ngelihat dunia atau sebuah isu cuma dalam dua kotak ekstrim. Hitam atau putih, setuju atau nggak setuju, kawan atau lawan. Oke, nggak ada abu-abunya gitu ya. Nah itu dia, contohnya kayak Al Gore dulu pas ngomongin isu iklim, dia bagi orang cuma jadi believers sama deniers. Udah, dua itu aja. Padahal materi ini justru bilang, kalau kita mengakui adanya kompleksitas, ngakuin ada banyak spektrum pandangan di tengah-tengah, bahkan ngakuin ketidakpastian atau keterbatasan pengetahuan kita sendiri, itu justru bisa bikin kita lebih persuasif loh. Kok bisa? Karena orang jadi ngerasa kita nggak kaku, nggak maksa, lebih terbuka aja jadinya. Masuk akal sih. Ini juga nyambung kayaknya sama perbedaan penting yang diangkat di materi ini. Bedanya perspektif taking sama perspektif seeking. Iya, itu penting tuh. Perspektif taking itu kan kita coba nebak-nebak sudut pandang orang lain. Sementara perspektif seeking, kita nanya langsung. Ternyata tebakan kita itu seringnya keliru, dipengaruhi asumsi kita sendiri. Banget, sering salah asumsi kita. Makanya, lebih baik ya nanya langsung aja, terus bener-bener dengerin buat memahami kayak yang dilakuin musisi Daryl Davis tuh, waktu dia deketin anggota Ku Klux Klan. Itu cerita yang luar biasa sih. Iya, tujuannya dia kan bukan langsung mau ngubah mereka ya, tapi beneran pengen tahu, kok bisa sih mereka mikir kayak gitu? Nah, proses nanya sama dengerin ini yang pelan-pelan buka pintu dialog. Betul sekali. Kunci dari semua pendekatan ini, ya mulai dari nyari common ground, wawancara motivasi, sampai perspective seeking tadi, itu intinya ada di apa yang disebut confident humility. Kerendahan hati yang percaya diri, gimana tuh maksudnya? Ini bukan berarti jadi minder atau nggak pede ya, tapi lebih ke mengakui kalau kita tuh nggak tahu segalanya. Argumen kita mungkin ada batasnya, kita bisa aja salah. Contohnya si Michelle Hansen itu, yang di surat lamarannya malah jujur ngakuin beberapa kelemahannya. Terus diterima kerja? Justru itu, kejujuran sama kerendahan hati kayak gitu malah bangun kepercayaan. Kalau kita berani ngakuin keterbatasan atau kesalahan kita, orang lain tuh jadi lebih respect. Dan pintu diskusi yang produktif jadi lebih gampang kebuka. Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Kalau kita coba rangkum ya dari pembahasan kita soal materi ini. Kunci buat bantu membuka pikiran orang lain itu ternyata bukan soal seberapa jago kita debat atau seberapa banyak data kita. Bukan adu kuat argumen ya. Bukan. Tapi lebih ke seni bertanya yang tulus, dengerin secara aktif buat benar-benar paham, cari pijakan bareng, berani ngakuin kalau masalahnya itu kompleks dan, ya itu tadi, deketin percakapan dengan kerendahan hati yang percaya diri. Anda merangkumnya dengan sangat baik. Intinya memang ada pergeseran fokus ya. Dari mendebat, jadi mengajak berpikir bersama. Dan ini bawa saya ke satu pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan dari materi ini. Silakan. Kita kan mungkin rutin ya, periksa kesehatan fisik, medical check-up gitu. Nah, gimana kalau kita juga mulai ngejadwalin semacam, pemeriksaan hidup gitu secara berkala? Momen khusus buat ninjau lagi keyakinan-keyakinan interpersonal kita. Terutama, cara kita komunikasi pas lagi hadepin perbedaan pendapat. Menarik itu. Refleksi diri ya. Iya, coba tanya ke diri sendiri. Seberapa sering sih Anda secara sadar nyediain waktu buat mikirin ulang pendekatan Anda pas mau coba buka pikiran orang lain? Ini mungkin kelihatannya langkah reflektif kecil ya, tapi siapa tahu, dampaknya bisa besar banget dalam interaksi Anda sehari-hari.